Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Firdatul Firdaus Mardianti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI dan Wiranegara. Oke, di sini saya akan membuat video mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan materi ilmu hukum. Wow. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum. Hukum dapat didefinisikan sebagai standar tindakan atau perilaku apapun yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berkuasa dan memiliki kekuatan hukum itu sendiri. Sebagai alternatif, hukum adalah apa yang harus dihormati dan diikuti oleh individu sehubungan dengan potensi akibat hukum. Selanjutnya yaitu, di sini ada beberapa profesional hukum mendefinisikan hukum adalah sebagai berikut. Disimak ya guys. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek studi ilmu hukum. Dalam ilmu hukum juga terdapat objek kajian yang sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu objek formal dan objek material. Sekarang saya akan menjelaskan objek material terlebih dahulu ya. Manusia adalah objek material dari ilmu hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur hubungan manusia. Dalam bukunya Intellecting to the Study of Dutch Law, menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Appleton, tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang harmonis. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang objek formal. Aktivitas manusia adalah objek formal, atau bisa disebut dengan jurisprudensi. Pikiran dan niat hati manusia tidak diperiksa oleh ilmu hukum. Jika pikiran dan niat seseorang dinyatakan dalam tulisan atau perbuatannya, maka ilmu hukum dapat mengkajinya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pendekatan ilmu hukum. Pendekatan ilmu hukum ini ada tiga ya. Yang pertama yaitu metode normatif atau bisa disebut dengan positivisme. Metode jurisprudensial atau dikenal juga dengan pendekatan normatif menemukan penelitiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem menyeluruh yang memuat sejumlah asas, norma, dan kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membentuk hukum. Yang kedua yaitu pendekatan empirisme atau bisa disebut dengan legal empirical. Metode empiris atau dikenal juga dengan hukum empirisme memutuskan penelitiannya dengan melihat hukum sebagai kesimpulan kegiatan, tingkah laku, dan keyakinan. Banyak investigasi membedakan strategi ini. Studi yang tercantum di bawah ini adalah contoh dari strategi ini. Yang pertama yaitu sosiologi hukum. Yang kedua yaitu antropologi hukum. Yang ketiga yaitu psikologi hukum. Yang keempat yaitu hukum dan ekonomi. Yang kelima yaitu hukum dan struktur sosial. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan filosofis. Dengan memahami hukum sebagai kumpulan asas-asas moral dan konsep-konsep abstrak lainnya, hukum dan seperti kajian keadilan moral, pendekatan ini memusat kajiannya kursus filsafat hukum, logika, hukum dan teori hukum semuanya mencakup perspektif filosofis ini. Hukum sering dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori dalam kaitannya dengan tiga perspektif. Yang pertama yaitu ius constituendum, hukum ideal yang seharusnya berlaku di daerah ini dianggap secara filosofis. Yang kedua yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang diperlakukan oleh suatu bangsa tertentu untuk jangka waktu tertentu juga. Yang ketiga yaitu ius operatum, hukum yang benar-benar berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai guna ilmu hukum.
Nilai guna ilmu hukum ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum itu adalah himpunan peraturan pemerintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya. Tujuan hukum adalah untuk mengontrol sebagai pejabat dan sebagai cara untuk membangun dan menegakkan rasa aman. Yang akan diatur oleh hukum adalah aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam masyarakat, keberadaan perusahaan, hukum paksa atau pelanggaran undang yang berbentuk. Yang ketiga yaitu berdasarkan isinya. Hukum ini berdasarkan isinya itu ada 2. Yang pertama, hukum privat dan hukum publik adalah jenis hukum tergantung pada substitusinya. Masing-masing dapat didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum berdasarkan hukum serta hubungan mereka satu sama yang lain. Yang keempat adalah berdasarkan waktu berlakunya. Hukum berdasarkan hukum berlakunya yaitu positif atau hukum berdasarkan waktu efektif ius constitutum. Kebalikan dari ius constituendum adalah sebutan yang diberikan kepada suatu peraturan yang mempunyai nama asing. Yang kelima yaitu berdasarkan wujud atau bentuknya. Hukum dapat dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis atau hukum termasuk dalam banyak undang-undang dan peraturan suatu negara. Misalnya seperti Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. 2 jenis hukum tertulis adalah yang telah dikodifikasi dan yang belum. Kodifikasi adalah pengenalan metodis dan menyeluruh dari kategori masing-masing tertentu ke dalam kitab undang-undang. Kalau hukum tidak tertulis itu seperti unstatutory law, hukum tidak tertulis. Bisa disebut juga hukum adat. Keenam atau yang terakhir adalah berdasarkan daya kerja. Hukum regulasi evaluatif anak perusahaan atau dispositif yaitu aturan yang dapat dituangkan dalam keadaan tertentu dengan kesepakatan antara para pihak. Yang kedua, undang-undang yang memaksa atau imperatif disebut juga dengan Dewi Decrets adalah undang-undang yang dalam suatu negara tertentu tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan ilmu hukum dengan ilmu lainnya. Yang pertama itu ilmu hukum dengan ilmu politik. Dengan kata lain, kekuasaan politik memiliki tujuan atau kepentingan yang dinyatakan yang dapat dijamin oleh hukum. Hukum itu sendiri, itulah sebabnya hukum itu ada. Fakta bahwa ilmu politik adalah sumber utama pembentukan dan penegakan hukum tidak lepas dari tumbuhnya keyakinan bahwa hukum adalah produk politik. Yang kedua yaitu ilmu hukum dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi ialah tentang manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial yang mapan dikenal sebagai antropologi. Hubungan studi humaniora dengan studi regulasi dalam sudut pandang ilmu manusia. Yang ketiga yaitu ilmu hukum dengan ilmu psikologi. Istilah linguistik, psikok, dan logos merupakan akar dari ilmu psikologi itu sendiri. Oleh karena itu, psikologi merupakan salah satu ciri yang berkaitan dengan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Yang keempat yaitu ilmu hukum dengan ilmu hukum tata negara. Ilmu hukum ini mengatur bagaimana suatu negara menjalankan kekuasaannya. Dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini disebut sebagai hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bidang studi yang sempit namun spesifik. Sedangkan ilmu hukum terbatas pada masalah-masalah yang mempengaruhi seluruh hukum. Oke, baik teman-teman. Sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila ada Oke, teman-teman, video saya sampai di sini saja ya. Kalau ada salah ataupun salah kata ataupun salah menaruh rasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya.
Goodbye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai